Perkenalkan, nama saya Mutisari Rambe dengan NIM 12120721819. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi dari salah satu filsuf yang terkenal di Spanyol. Ia adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin al-Shaikh al-Tujibi al-Andalusi al-Samkusti, atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Bajjah, yang berarti anak emas, karena sang ayah yang berprofesi sebagai pedagang emas. Ibnu Bajjah juga merupakan salah satu dari beberapa filsuf Islam terkemuka di dunia. Dia juga disebut sebagai tokoh filsuf muslim pertama dalam sejarah kefilsafatan Andalusia. Dia sendiri juga merupakan seorang polimatik dari Andalusia pada abad pertengahan. Selanjutnya, Ibnu Bajjah yang dilahirkan di Saragossa, utara Spanyol pada 475 Hijriah dan tutup usia di Fez, Maroko pada Ramadan tahun 533 Hijriah. Ibnu Bajjah menulis beberapa komentar tentang Aristoteles. Hal sama juga dilakukan para filsuf yang lainnya. Pria yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah ini menguasai sejumlah bidang keilmuan seperti filsafat, matematika, biologi, astronomi, logika, tata bahasa, sastra, dan musik. Ibnu Bajjah dijuluki Al-Wazir Al-Hakim atau Menteri yang ahli hikmah. Dia telah mendapatkan nama dan ketenaran setelah memegang jabatan menteri dan dua penguasa. Pertama di Saragossa yang ketika itu dikuasai oleh dinasti Almoravidun pada 503. Setelah itu, Ibnu Bajjah diangkat menjadi wazir al-penguasa Yahya bin Yusuf bin Tahfusil selama 20 tahun. Selanjutnya, berikut adalah 3 hal yang berkaitan dengan kehidupan sang alim. Yang pertama, pemikiran dan kitab karangannya. Pemikiran filosofisnya tercermin dalam Risalah Ittisal al-Aql bil Insan atau risalah tentang keterkaitan intelek dengan manusia, dan kitab Tadbirul Mutawahhid. Karyanya yang bertahan adalah Kitabun Nafs, yaitu buku tentang jiwa, sebuah risalah filosofis tentang psikologi yang mempengaruhi intelektual. Setelahnya, seperti Ibnu Tawfel dan Ibnu Rushd, selain keduanya, karya Ibnu Bajjah juga banyak mewarnai dunia intelektual di barat. Di sana dia dikenal sebagai Avempes. Gagasannya tentang jiwa dan falsafah dibahas dalam bahasa Latin dan Ibrani. Karyanya seperti Tadbirul Mutawahhid, Risalah Ittisal, dan Risalatul Wada diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan dibaca secara luas di Eropa. Ibnu Rushd mengakui dalam bukunya Talqis Kitabun Nafs bahwa apa yang ia nyatakan tentang pikiran adalah pandangan Ibnu Bajjah dan filsuf muslim sebelumnya secara kritis. Lalu yang kedua, kitab tentang jiwa. Teks Kitabun Nafs sudah tak lagi lengkap, beberapa halamannya telah hilang. Padahal dalam buku ini Ibnu Bajjah telah memberikan penjelasan tentang sifat jiwa di bawah 11 bab, yang masing-masing dimaksudkan untuk menjelaskan dimensi tertentu. Kitabun Nafs Ibnu Bajjah adalah risalah filosofis tentang psikologi. Buku ini merujuk kepada buku De Anima karangan Aristoteles. Dari para filsuf muslim, ia mengacu pada Farabi dengan kagum dan juga menyebutkan Ghazali dengan hormat. Filsuf muslim lainnya seperti Ibnu Sina juga membahas tentang jiwa, seperti dalam karyanya Kitabun Najat. Pandangan psikologis Ibnu Sina dibahas panjang lebar oleh intelektual Islam, yaitu Profesor Fazlur Rahman. Yang terakhir yaitu pembahasan jiwa. Dalam Kitabun Nafs, Ibnu Bajjah memaparkan analisis psikologi yang dinamis. Di dalamnya ada penjelasan ayat ilahi tentang jiwa beserta bagiannya. Dia telah mengadopsi metodologi studi filsafah yang mendasarkan pada metafisika dan psikologi. Menurut dia, pengetahuan dalam diri manusia adalah hasil observasi yang menandakan keberadaannya. Pengetahuan adalah anugerah yang tidak datang dengan sendirinya. Di dalamnya ada hidayah ilahi yang membuat seorang mengetahui banyak hal tentang alam dan kehidupan sekitarnya. Dia tak semata-mata terkait dengan yang kasat mata, tapi juga batin. Unsur metafisis yang menyertai berbagai realitas telah menjadikan objek kajian filsuf di berbagai zaman. Seperti filsuf muslim lainnya, Ibnu Bajjah membahas teori pengetahuan jiwa, kenabian, dan penciptaan. Pandangan para sejarawan terhadap Ibnu Bajjah adalah dia merupakan seorang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan memahami serta menguasai bermacam-macam ilmu pengetahuan. Sehingga Ibnu Bajjah pun sempat dituduh oleh Ibnu Qayyim dalam karyanya yang berjudul Qawaid al-Iqtisad. Lalu ada sebuah fakta yang mengatakan bahwasanya Ibnu Bajjah juga merupakan seorang ahli ilmu pengetahuan yang bahkan menguasai beberapa ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, musikus, dan matematika. Menurut beberapa bahan bacaan yang ada, akan tetapi bukan hanya itu saja, Ibnu Bajjah juga merupakan seorang filsuf ansik.
Baik, itu saja paparan saya tentang biografi filsuf terkenal di Spanyol yaitu Ibnu Bajjah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.